Menunggunya nggak cuma 1 hari, tapi menunggunya selama 10 hari. Ya, sampai Roh Kudus itu tercurah pada hari ke-50, saudara. Nah, hari ini, saudara, hari ke-50. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 18 Mei kemarin. Betul, saudara, ya, hari Kamis. Beberapa saudara mungkin ikut online. Kita telah merayakan kenaikan Tuhan Yesus tanggal 18 Mei. Dan hari ini tanggal 28 Mei. Tepat 10 hari, saudara. Jadi hari ini kita sebut hari Pentakosta, hari ke-50, saudara. Pentakosta itu hari ke-50. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kenapa ini menjadi penting, saudara? Mari kita baca 3 ayat ini. Yang pertama, saudara, dikatakan demikian. Pada hari Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ketika Roh Kudus itu tercurah, saudara, atas mereka, maka apa yang terjadi, saudara? Ayat 2, Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Kalau saudara baca runut ke bawah, dia akan bicara Roh Kudus tercurahkan, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, dia mulai bersaksi, saudara. Ketika Roh Kudus tercurah, Petrus mulai bersaksi dengan berani. Padahal mereka itu takut dengan orang Yahudi, saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi itu baru saja membunuh Yesus. Baru saja menyalibkan Yesus, saudara. Tiba-tiba dia malah berani. Begitu banyak orang yang berkumpul, mereka cuma 120 orang, saudara. Tapi yang berkumpul mungkin ratusan orang. Kalau digebuki, saudara, pasti mati. Nah, saudara, ini yang terjadi, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi kemudian? Kisah 2:41 dikatakan apa, saudara? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlahnya 3.000 jiwa. Wow. Saudara sekalian, kita bisa melihat dampak dari tercurahnya Roh Kudus. Orang-orang yang percaya menjadi 3.000 jiwa. Saya mau balik sedikit, sudah flashback. Saudara, saya baru baca satu statistik. Ya. Statistik mengenai orang yang menerima surga. Jadi orang menerima surga ini nggak cuma orang Kristen, saudara. Betul ya? Jadi ada orang-orang yang beragama, atau kita sebut adalah religious person. Dia itu orang yang percaya ada Tuhan. Betul nggak, saudara? Namanya religious person. Baik itu orang Kristen, baik itu orang Muslim, baik itu orang Buddha, Hindu, sebagai macam, saudara, apapun bentuknya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau segala macam. Di Indonesia, orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu ada 15 juta, saudara. Mereka bukan Kristen, mereka bukan Muslim, mereka bukan yang lain. Jadi artinya apa, saudara? Artinya adalah banyak orang-orang yang religius ini, yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada surga, betul? Ya, jadi kita percaya ada sesuatu di luar kita yang lebih hebat, lebih dahsyat menciptakan langit dan bumi. Itulah kita sebut sebagai religious person. Saudara tahu berapa banyak jumlah religious person di seluruh dunia? Totalnya ada sekitar 85%. Jadi cuma tinggal 15% nih orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi saudara, kebanyakan orang yang tidak percaya Tuhan, 15% ini, yang paling berkoar-koar, betul nggak, saudara? Tuhan itu nggak ada, neraka itu nggak ada, surga itu nggak ada, tapi dia percaya setan. Setan itu ada, tapi Tuhan belum tentu ada. Kan lucu, saudara. Hidup ini kan pasti ada balance, ya saudara ya. Kiri ada kanan, ada kaya, ada miskin, ada Tuhan, ada setan. Dia percaya setan tapi nggak percaya Tuhan. Kan itu lucu, saudara. Nah, inilah orang-orang yang percaya bahwa bumi ini datar. Ya, sampai hari ini bumi ini datar sebenarnya. Bumi ini flat. Ya, tapi ada yang berkata bumi ini bulat. Kan kita sudah membuktikan, saudara, sampai keluar angkasa. Oh, kata itu cuma fiktif, itu cuma foto-foto yang nggak benar. Padahal kita sudah lihat, saudara, planet itu bulat, bumi itu bulat, saudara. Nah, tapi saudara, banyak juga 15% orang-orang yang seperti ini. Nah, saudara, saya mau katakan begini. Kalau 85% kita semua, saya percaya semua saudara yang ada di tempat ini percaya Tuhan, betul ya? Amin. Ada yang gak percaya Tuhan boleh angkat tangan? Percaya Tuhan, ada yang berani angkat tangan. Ya kan? Nah, kita yakin ya semua ini kita percaya Tuhan. Saya gak ngomong Yesus dulu nih. Saya katakan kepada saudara, saudara semua percaya yakin ada Tuhan. Ada sorga, ada neraka, betul ya saudara? Itu yang dikatakan orang-orang religius. Baik agama Kristen, agama Muslim, agama Buddha, Hindu, semua juga berkata begitu. Ada sorga, ada neraka. Cuma bedanya ada tempatnya Firdaus, ada tempatnya Nirwana, segala macam. Beda-beda nih. Ya. Tapi mereka percaya ada Tuhan, ada sorga, ada neraka. Tapi 15% ini dia gak percaya, saudara. Nanti setelah mati mau ngapain? Manusia cuma hidup di dunia. Oleh karena itu berbahagialah di dunia. Kalau lu udah mati lu gak tahu kemana. Dan udah gak ada kehidupan lagi. Setelah mati udah gak ada kehidupan. Tapi banyak juga agama, 85% yang percaya, saudara. Itu punya surga. Punya nirwana, punya firdaus. Ada juga yang percaya untuk dilahirkan kembali. Gak ada masalah. Yang pertama percaya Tuhan dulu nih. Kita bicara, saudara. Berarti kalau ada orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, cuma 15% jumlahnya. Ya.
Nah saudara saya katakan, kalau kita hari ini tidak percaya Tuhan, tidak percaya ada surga dan neraka, kita cuma dapat dalam golongan 50%. Nah pertanyaan saya, kalau kita bicara teori saintis ya, atau kita bicara mengenai ilmu pengetahuan, bicara mengenai probabilitas. Probabilitas 85% sama 50% benar yang mana saudara? Probabilitas. Saya yakin 85% jauh lebih benar. Betul saudara? Kalau saudara nih ya, wah Google Maps itu probabilitasnya 85%. Berarti akurat nggak saudara? Akurat, betul. 15% itu tidak akan mungkin ya bisa nyimpang-nyimpang lah. Tapi 85% itu angka tinggi loh saudara. Itu angka akurasi yang cukup tinggi. Jadi artinya apa saudara? Bahwa kepercayaan orang akan Tuhan itu mayoritas. Dan saya yakin itu bukan orang bodoh saudara sekalian yang percaya Tuhan. Memang ada saintis-saintis yang termasuk golongan 15%, kita nggak usah pikirkan. Saya minta saudara hari ini percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kemudian ada surga dan neraka. Kenapa saya katakan begitu? Banyak orang Kristen hari-hari ini saudara, yang dari dia percaya jadi nggak percaya. Bukan hanya pindah agama saudara. Pindah agama ada story karena dia tetap percaya Tuhan. Tapi ini nggak percaya Tuhan. Nah saudara saya mau katakan kepada saudara, berarti saudara masuk kepada golongan 15%. Bukankah itu hal yang bodoh? 85% percaya Tuhan, 15% nggak percaya Tuhan, saudara ikutin 15%. Yang kemungkinan besarnya salah. Ini kita belum bicara kekristenan nih. Nah itu saya mau mengingatkan kepada saudara, jangan mudah terpedaya dengan iblis. Iblis hari-hari ini mulai menggunakan cara-cara tertentu membuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan ini, dengan itu. Semua agama tidak ada yang cocok dengan ilmu pengetahuan. Ya cara pandangnya dari mana? Dia cara pandangnya dari ilmu pengetahuan. Kita cara pandangnya dari Alkitab. Tentunya berbeda saudara, nggak bakal nyambung. Kalau saudara diajak debat sama orang ateis, saudara nggak mungkin menang karena cara pandang kita berbeda. Jadi saudara jangan ikut-ikutan masuk ke dalam ranah itu saudara. Itu satu hal. Yang kedua saya mau katakan, kenapa agama Kristen itu adalah satu kebenaran? Ya, saya nggak mengatakan agama lain di luar sana, oh agama lu salah enggak. Tapi saya katakan di sini kita semua orang Kristen. Saya mau menguatkan kepada saudara jangan pindah agama. Kenapa? Karena agama Kristen itu adalah kebenaran. Buktinya apa saudara? Kita buktikan kembali kepada probabilitas. 31% orang memilih Kristen. Sisanya saudara sekalian 70% memilih agama lain. Jadi agama Kristen secara probabilitas paling besar. Bukan berarti kita bilang, oh ini yang paling benar. Tapi saya mau katakan, namanya probabilitas. Semua pasti mencari probabilitas yang paling tinggi. Betul ya saudara ya? Karena itulah yang mayoritas. Kemungkinan besarnya tinggi. Saudara, kekristenan cuma satu-satunya agama yang menjamin adanya keselamatan. Dari sekian banyak agama saudara sekalian, agama Kristen yang paling besar. Ini menandakan bahwa majority atau mayoritas memilih Kristen. Mengatakan bahwa itu agama yang benar. Kedua saudara sekalian, dari semua agama yang ada, probabilitasnya yang paling mungkin masuk ke surga adalah Kristen. Kenapa? Jaminannya cuma ada di Kristen saudara. Cuma Tuhan Yesus yang berani jamin saudara masuk surga. Ada dua hal. Pertama adalah mayoritas di antara religius. Kedua cuma Kristen yang sanggup membawa saudara jaminan ke masuk surga. Agama lain gak ada jaminan. Jaminannya apa agama lain saudara? Gak ada jaminan. Oleh karena itu saudara sekalian, ini penting sekali sebelum kita masuk kepada Roh Kudus. Kenapa? Kalau saudara gak percaya hal itu, saudara gak akan percaya ini. Gak akan percaya mengenai Roh Kudus saudara. Apa yang saya katakan setelah ini saudara gak akan masuk dalam otak saudara. Ngerti ya sampai sini saudara ya? Jadi kenapa saudara memilih hal yang benar? Pertama itu sudah mayoritas di antara orang-orang yang beragama. Yang kedua, satu-satunya agama yang menjamin kita masuk surga adalah cuma Kristen. Agama lain tidak ada yang berani menjamin. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa melalui aku, maka dia akan masuk ke rumah Bapakku di surga. Tidak ada yang jamin. Karena kenapa? Cuma agama Kristen itulah yang berani menjamin. Kalau bagi saya, secara mayoritas, secara jaminan, saya akan pilih Kristen. Kenapa? Lebih pasti. Secara logika nih saudara, secara kita pakai logika. Probabilitasnya paling tinggi, kedua ada jaminan. Bukankah semua kita butuh jaminan? Betul nggak saudara? Saudara ada yang punya asuransi nggak? Boleh angkat tangan di sini yang punya asuransi saudara. Nggak usah malu-malu di kantor kasih. Nah, banyak nih punya asuransi. Kenapa saudara beli asuransi? Saya tanya. Butuh jaminan, betul nggak? Kalau saudara nggak ada jaminan, ngapain beli asuransi? Bukankah agama juga sama? Kenapa saudara nggak percaya kepada yang bisa menjamin? Masa malah percaya kepada agama yang tidak bisa menjamin saudara, yang belum tentu loh. Saudara beribadah setiap hari, saudara belum tentu masuk surga.
Cuma katanya kalau kita berbuat baik, kita masuk surga. Katanya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa yang mengikut aku, kau akan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Itulah jaminan kepastian. Kalau saudara berani beli asuransi, kenapa saudara nggak percaya kepada Tuhan Yesus? Itulah yang harus saudara camkan baik-baik dalam hidup saudara. Jangan mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran ilah-ilah zaman akhir-akhir ini, saudara. Saudara pasti tambah bingung. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, kalau kita orang pintar, kalau kita punya logika, saudara ini orang profesional semua. Saudara bisa menggunakan teori probabilitas yang saya katakan. Terlepas daripada doktrin-doktrin. Dua hal itu saja sudah nyatakan, saudara. Secara mayoritas, kedua secara garansi. Nah, saudara, kita mau masuk, saudara, kepada tema kita hari ini. Nah, saudara, pertanyaannya adalah siapakah Roh Kudus? Saudara, kalau kita sudah sepakat bahwa Kristen itu adalah ajaran kebenaran, maka kita akan masuk pada ajaran ini, saudara. Saudara sekalian, kekristenan itu banyak orang menyalahartikan bahwa kita itu memiliki tiga Tuhan. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Padahal, saudara, Tuhan kita cuma satu. Maka disebut Tritunggal. Ya, Tritunggal itu adalah tiga pribadi dalam satu wujud, saudara sekalian, dalam satu Tuhan. Bisa nggak saudara satu Tuhan memiliki tiga pribadi? Masuk akal nggak apa saudara kira-kira? Kalau saudara berpikir secara fisik, kalau saudara berpikir secara matematika nggak masuk akal. Nggak masuk akal lah. Tiga kok dibilangnya satu, nggak masuk akal. Tapi saudara harus ingat, Tuhan itu metafisik. Tuhan itu supranatural. Kalau saudara menyembah sesuatu yang fisik, saudara menyembah manusia. Bukan menyembah Tuhan. Tuhan itu metafisik. Tuhan itu beyond natural, saudara. Supranatural. Jadi kalau saudara masih menganggap bahwa Tuhan itu fisik, tiga itu bukan satu, Pak. Tiga itu tiga, satu itu satu. Bagaimana saudara bisa percaya 5 roti 2 ikan bisa menjadi 12 bakul penuh? Nggak masuk akal, saudara. 5 tambah 2, 7. Bukan 12 bakul penuh loh. Betul nggak saudara? Ini kan simple matematika, saudara. Jadi jangan campur adukan antara fisik, antara matematika dengan metafisik. Kalau saudara percaya Tuhan, saudara percaya sesuatu beyond that gitu loh. Saudara percaya ini, dunia ini diciptakan, dunia ini bulat. Saudara bisa sembuh dari penyakit saudara. Saudara bisa sukses karena pertolongan Tuhan. Saudara bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kan sesuatu yang rohani, saudara. Bukan sesuatu yang saudara bisa dapatkan secara fisik. Nah, oleh karena itu jangan mencampurkan antara fisik dengan metafisik, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang ketiga. Saya sangat yakin dan percaya Allah bisa melakukan apapun karena Allah pencipta dunia ini, saudara. Bahkan Allah menciptakan saudara. Allah memiliki tiga pribadi. Yang pertama Allah Bapa. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Yang kedua adalah Allah Anak. Pribadinya adalah dalam bentuk Yesus, pribadi manusia. Yang ketiga adalah pribadi Roh. Yaitu Roh Kudus. Nah, saudara, sampai di sini saya mau katakan. Roh Kudus ini sangat penting. Kenapa? Karena pribadi Anak, yaitu Yesus Kristus, telah menyelesaikan tugasnya 2000 tahun yang lalu. Kenapa kenapa Allah harus menjadi manusia, saudara? Karena dia telah memilih bangsa Yahudi sebagai satu aturan dalam menyelesaikan keselamatan. Aturan Yahudi apa, saudara? Tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Segala bentuk penumpahan darah seperti menyembelih kambing domba, burung tekukur dan segala macam, saudara, itu sudah dilakukan mulai dari perjanjian lama. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa, untuk orang-orang yang berdosa dan mau bertobat. Oleh karena itu Tuhan memberikan anaknya sendiri. Karena tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia selain Tuhan sendiri. Oleh karena itu satu bentuk lagi, saudara, satu pribadi lagi, saudara sekalian, yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itu yang kedua, saudara. Nah, saat ini yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Roh Allah sendiri. Perbedaan Roh Kudus dengan Roh saudara apa, saudara? Ketika saudara diciptakan dari debu dan tanah, Tuhan menghembuskan nafasnya, bukan Roh Allah loh. Tuhan menghembuskan nafasnya. Tapi ketika Maria mengandung, saudara, apa yang terjadi? Tuhan menghembuskan rohnya, saudara. Beda, saudara, nafas dengan rohnya. Oleh karena itu, saudara, roh manusia diciptakan oleh Tuhan.
Tapi roh Allah adalah rohnya dia sendiri. Yang hinggap atas masing-masing kita. Itulah pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Nah saudara sekalian, ya, kenapa kita penting untuk menerima Roh Kudus? Saudara, di dalam kehidupan kita ada 3 hal atau 3 bagian dalam hidup kita. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini fisik, saudara bisa lihat kan. Ada tubuh yang gemuk, yang kurus, yang langsing, yang cantik, yang mancung, yang pesek. Saudara, itu tubuh, saudara, fisik. Saudara bisa mengecap ya dengan 5 panca indera, mata, telinga, bisa mendengar, bisa mencium, bisa mengecap pakai lidah, saudara, terus bisa meraba pakai kulit, saudara sekalian. Itu tubuh. Apa jiwa, saudara? Pikiran kita, kehendak kita, saudara, perasaan kita, itu jiwa. Dan Tuhan tidak lupa memberikan satu, yaitu roh. Kenapa, saudara? Karena kau butuh berhubungan dengan Tuhan. Karena roh lah yang akan berhubungan, terkoneksi langsung dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, semua ini rusak, saudara. Baik tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh yang tadinya immortal jadi mortal. Yang tadinya kekal menjadi bisa mati, saudara. Jiwa pun begitu, yang tadinya lurus, pikirannya benar, perasaannya benar, kehendaknya benar, jadi rusak. Apalagi rohnya terputus dengan Tuhan. Nggak ada lagi koneksi sama Tuhan. Susah untuk koneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Semuanya serba rusak. Nah oleh karena itu saudara sekalian, ketika saudara dibaptis, ya saya sering katakan, ketika saudara dibaptis, saudara dipulihkan semuanya, baik tubuhmu, jiwamu, dan rohmu dipulihkan oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Nah saudara, itu belum selesai sampai di situ, saudara. Ketika rohmu dipulihkan, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau GBI, saudara, kita punya doktrin bahwa pembaptisan air berbeda dengan pembaptisan Roh Kudus. Apa yang mau saya ajarkan kepada saudara hari ini adalah pembaptisan Roh Kudus. Ya, saudara mungkin, Pak, saya belum bisa, nggak ada masalah. Saudara terima aja dulu doktrin ini, ya. Karena apa? Semuanya terikot di dalam Alkitab. Ada 2 doktrin yang berbeda, nggak ada masalah, saudara. Itu bagaimana penafsiran Alkitab. Tapi kalau GBI percaya, baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah 2 baptisan yang berbeda. Oleh karena itu saya minta hari ini saudara harus menerima baptisan Roh Kudus. Harus menerima kepenuhan Roh Kudus. Karena saudara pada awalnya belum tahu apa itu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus, kenapa kita harus menerima dia. Hari ini saya minta saudara untuk terima baptisan Roh Kudus. Saudara tidak mungkin bisa hidup benar tanpa tuntunan Roh Kudus. Tidak mungkin, saudara. Roh kita, saudara, adalah lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Tapi ketika saudara hidupnya nggak benar, hidupnya di dalam kejahatan, hidupnya di dalam dosa, roh saudara tunduk sama dunia. Saudara pernah dengar nggak? Ya, kadang-kadang saudara bisa diramal, kadang-kadang saudara bisa dijampi-jampi, saudara juga bisa dipelet segala macam, saudara. Itu tandanya apa, saudara? Rohmu kurang kuat. Kau tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa seperti yang Tuhan Yesus katakan. Oleh karena itu, saudara sekalian, Roh Kudus harus selalu ada di dalam hidup kita. Makanya oleh karena itu saudara, ketika kau mau hidup benar, maka Roh Kudus harus menuntunmu. Karena Roh Kudus itu roh penghibur. Satu, saudara. Ketika kau memiliki tantangan, ketika banyak halangan, kau terus maju ke depan. Karena kenapa? Ada yang menghibur. Kedua, saudara, ketika kau menemukan jalan buntu, ada roh yang memberikan pertolongan. Itulah roh penolong, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ketika kau nggak tahu bagaimana cara hidup benar untuk mencapai kehendak Allah, Roh Kudus juga yang mengajarkan engkau apa yang dikatakan oleh Yesus. Roh Kudus yang memberikan pengertian, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus juga yang menyingkapkan segala sesuatunya ke dalam hidupmu. Kalau kau tidak punya Roh Kudus, saudara, hidup ini sangat sulit. Kau hanya bisa menggunakan tubuh, jiwa, dan rohmu sendiri, bukannya Roh Kudus. Kau bisa nggak hidup benar? Bisa, tapi nggak gampang. Karena nggak ada penuntunnya, nggak ada penolongnya. Ketika kau lemah nggak ada yang menguatkan. Ketika kau sedang sakit nggak ada yang menyembuhkan. Kau bisa pergi ke dokter, dokter belum bukan penyembuh. Dokter itu pendiagnos dan juga dia bisa men-treat dengan memberikan obat, tapi bukan penyembuh, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Kenapa saudara saya bisa katakan begitu? Loh banyak kok orang yang ke dokter ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Itu kan kehendak Tuhan, bukan kehendak dokter, saudara. Orang yang sehat masuk ke rumah sakit mati, saudara. Orang yang sakit masuk ke orang yang udah sekarat masuk ke rumah sakit sembuh. Berarti kan bukan masalah dokter, dokternya sama, obatnya sama, penelitiannya sama, kualitasnya sama. Bahkan mau mencari fasilitas yang terbaik juga bisa. Mati-mati juga tuh.
Berarti dokter itu cuma bisa men-treat, saudara, tapi tidak bisa menyembuhkan. Nggak ada dokter yang berani klaim bahwa saya bisa menyembuhkan 100%. Cuma Yesus yang bisa menyembuhkan 100%. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita perlu Roh Kudus yang butuh menolong kita, membawa kita dalam kebenaran, terus kemudian membuat kita mengerti apa maksud Tuhan. Dan yang keempat, saudara bisa menyembuhkan saudara, memberikan kuasa kepada saudara. Itulah fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita belum menerima Roh Kudus, saudara. Pertama, kita belum minta sama dia. Sama yang punya Roh Kudus, kita belum minta, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, kita nggak ada kerinduan. Kenapa bisa kita nggak ada kerinduan? Karena kita nggak ngerti. Kenapa kita harus minta Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus harus ada di dalam hidup kita? Ketiga, saudara, karena saudara nggak mau bertobat. Saya mau hidup di dalam hidup saya yang lama. Betul nggak, saudara? Karena kenapa, saudara? Kalau saudara tidak mau komitmen untuk hidup yang baru, Roh Kudus tidak akan dicurahkan dalam hidup saudara. Tidak akan. Kenapa? Karena ada dua itu yang penting. Pertama kita minta, kedua kita harus komitmen. Kita harus rindu untuk menantikan Roh Kudus itu. Buktinya di mana, saudara? Saudara, ketika Tuhan berkata, kau tunggu dan kau akan menerima Roh Kudus. Tuhan gak memberikan 1 hari loh, saudara. Tuhan memberikan waktu 10 hari untuk murid-muridnya itu berdoa, memuji Tuhan terus-terusan gak berhenti. 10 hari, saudara, waktu yang lama loh. Karena pada waktu itu imannya semua goncang. Yesus baru naik ke sorga, saudara. Dia bingung nih, kalau Tuhan Yesus sudah gak ada lagi gimana? Ketika dia mati digoncang, ketika dia ke surga juga digoncang. Dia sampai melongo ke atas, dia sampai terbingung-bingung. Wah, Tuhan gimana nih udah naik ke atas? Kita gimana di sini? Kok Tuhan sudah menjanjikan rohnya hari ini juga gak datang-datang? Seperti kita halnya, saudara. Menantikan Tuhan sudah 2000 tahun yang lalu. Tuhan bilang Tuhan Yesus akan datang, sampai sekarang gak datang-datang. Saudara bisa bertahan kenapa? Karena ada Roh Kudus. Dia selalu mengingatkan saudara, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Roh Kudus itu alarm kita, saudara. Ketika kau berbuat dosa, Roh Kudus yang pertama mengingatkan, jangan berbuat itu salah. Maka kita nggak lagi hidup di dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh. Kalau saudara hidup di dalam daging, artinya apa? Saudara menggunakan fisik saudara dan saudara menggunakan jiwa saudara. Roh saudara nggak bergerak dengan, roh saudara cuma pasif. Tapi kalau saudara hidup di dalam roh, roh saudara yang aktif. Tapi jiwa saudara yang pasif. Semua mengikut roh. Makanya Tuhan berkata apa? Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Nah oleh karena itu saudara sekalian, hari ini saya minta semua saudara komitmen. Aku mau minta dan aku mau terima Roh Kudus. Saudara, kalau kau belum menerima Roh Kudus, saudara sekalian, hidup kita ini pasti diomong-omongkan kau mudah lelah. Tadi Philip bilang ada 3 L, lemah, lesu, letoy, lunglai. 5 L juga bisa saudara, loyo. Ya, gampang sekali down, gampang sekali menyerah. Ya. Terus saudara, ketika saudara dapat halangan, saudara maunya give up, saudara nggak mau maju lagi, udahlah aku menyerah, aku resign lah. Pekerjaanku terlalu berat. Saudara pindah-pindah pekerjaan itu tanda-tandanya saudara nggak punya Roh Kudus. Kenapa? Saudara suka pindah-pindah, saudara nggak percaya sama diri saudara sendiri, dan apalagi percaya sama Tuhan. Ya nggak kelihatan saudara. Iman saudara juga lemah. Ketika ada tantangan, saudara selalu komplain sama Tuhan. Saudara tinggalkan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang tidak punya Roh Kudus, saudara. Tapi ketika kau punya Roh Kudus, saudara sekalian, kau optimis. Walaupun kau juga ada rasa khawatir dan takut. Nggak ada masalah karena Roh Kudus akan tolong. Nah oleh karena itu, saudara sekalian, hari ini kita sama-sama mau komitmen. Kita harus terima Roh Kudus. Kita jangan pulang tanpa Roh Kudus, saudara. Amin. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa saudara untuk dapat melakukan kehendak Allah. Tapi harus ada satu hal, saudara. Saudara harus merindukannya. Saudara harus ada komitmen. Ya setelah aku terima Roh Kudus, aku mau hidup benar. Aku gak mau lagi hidup gak benar. Karena Roh Kudus, ketika Roh Kudus tercurah di dalam hidupmu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka tidak boleh ada hal-hal lain di luar Roh Kudus yang menguasai hidupmu. Itu komitmen yang pertama, saudara. Tadi dikatakan di Lukas saudara 11, barang siapa meminta Bapa akan memberikan Roh Kudusnya kepadamu. Yang kedua adalah menanti-nantikan Roh Kudus. Nah saudara, saya mau lanjutkan. Apa makna pencurahan Roh Kudus, saudara? Kalau kita tilik dari pembacaan kitab itu, saudara, kita ayat 2 sampai dengan ayat pertama sampai dengan ayat 47, saudara. Ketika Roh Tuhan tercurah, maka ada mujizat dan goncangan. Wow. Saudara, ingat baik-baik. Setiap Roh Tuhan yang tercurah dalam hidup saudara, ada mujizat. Mujizatnya bisa bermacam-macam, saudara. Kau bisa sembuh dari penyakitmu. Kau bisa pulih dari segala pergumulanmu. Kau bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan. Tapi ingat juga, saudara,
ada proses. Prosesnya apa saudara? Hidupmu yang gak benar, hidupmu yang penuh lumpur dosa, itu dibersihkan Tuhan. Jadi pasti sakit gak? Sakit. Sakit saudara. Jadi kita gak bisa menerima cuma berkat, tapi kita gak mau terima proses. Hidup kita yang saat ini kotor saudara, dibersihkan Tuhan. Kau harus ready. Kau mau terima mujizat tapi gak mau terima proses. Gak bisa saudara. Ini satu paket. Kau mau terima mujizat, kau mau terima berkat, harus terima proses. Hidupmu harus dibersihkan oleh Tuhan. Hidupmu harus dipulihkan oleh Tuhan. Hidupmu harus diluruskan oleh Tuhan. Yang bengkok diluruskan. Saudara kalau bengkok itu diluruskan gak gampang loh saudara. Sakit itu saudara. Saudara saya pernah lihat orang patah tulang. Ya sampai diurut saudara. Itu sakitnya minta ampun saudara. Kenapa patah tulangnya? Atau mungkin ini terplecok saudara. Terplecok. Ini kan harus dimasukin lagi saudara. Waduh saudara itu sakitnya minta ampun. Betul gak saudara? Tapi apakah saudara mau begini terus? Gak bisa bergerak? Kan gak mau. Kita mau sembuh kan? Harus ada proses. Saudara kalau kau mau bersih harus proses. Mau terima mujizat harus ada proses. Yang kedua saudara. Ketika roh Tuhan tercurah maka orang percaya akan diperlengkapi untuk melakukan kehendak Allah. Hidupmu tidak lagi melakukan apa kehendakmu tapi melakukan kehendak Tuhan. Kau masih punya daging gak? Masih loh. Ada punya tubuh fisik masih punya jiwa. Ada daging. Tapi rohmu akan diaktifkan. Karena roh itulah yang koneksi dengan Tuhan senantiasa. Ketika kau sedang ada masalah, ketika kau sedang bergumul, tapi ketika kau punya Roh Kuduslah yang berdoa tanpa ucapan kata-kata yang tidak terucapkan. Roh yang berdoa kepada Tuhan, berdoa untukmu. Karena kau memiliki roh manusia dan juga kau memiliki Roh Kudus yang menggait rohmu untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Itulah hebatnya Roh Kudus. Roh kita ini saudara sekalian, kalau kita nggak dibimbing sama Roh Kudus, saudara bisa kan ngantur kemana-mana, saudara. Karena kita punya roh. Karena kalau manusia nggak punya roh, manusia mati, saudara. Saat ini kita bisa hidup karena kita punya roh yang dihembuskan oleh Tuhan. Tapi roh kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita melakukan kehendak-kehendak Allah. Oleh karena itu ketika Roh Kudus tercurahkan, saudara, maka kita akan melakukan kehendak Allah. Maka hidupmu totally akan berubah. Percaya, saudara. Ketika Roh Kudus memimpin hidupmu, yang tadinya kau mungkin suka marah-marah, yang suka emosional, kau menjadi orang yang lemah lembut. Kau yang tadinya orangnya pelupa, sembrono, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kau tadi orangnya itu kurang disiplin, bangun suka telat, suka diocehin, sekarang menjadi orang yang disiplin. Bangunnya gak pernah telat, ke kantor gak pernah telat, gak pernah diomelin oleh bos. Itu saudara. Supaya orang bisa melihat perbedaan dalam hidupmu. Kalau nggak ada perbedaan berarti Roh Kudus belum berkarya dalam hidupmu. Kau belum terima Roh Kudus secara utuh. Belum menerima kepenuhan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara hari ini mari kita sama-sama yuk. Saya yakin semua saudara kan pengen menjadi hidup yang lebih baik, betul saudara? Kita nggak mau hidup kita begini-begini aja. Kalau Tuhan Yesus besok datang saudara, Tuhan akan tanya apa yang sudah kau perbuat untukku. Buah apa yang sudah kau hasilkan untukku. Ketika kau terima Roh Kudus maka akan ada buahnya saudara. Buahnya untuk Tuhan, vertikal, damai sejahtera, sukacita. Dan buahnya untuk sesama, ada kebaikan, kesetiaan, kemurahan. Dan buahnya untuk diri kita sendiri, pengendalian diri, kelemah lembutan. Itu buah yang kita hasilkan, saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian, sangat penting menerima Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ketika Roh Tuhan tercurah, maka akan terjadi penuaian jiwa. Wow, saudara. Tadi saudara lihat, ketika Roh Tuhan tercurah, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara senang gak melihat jiwa-jiwa bertobat, saudara? Mungkin hari ini saudara kata, oh Pak, tapi saya kan bukan pendeta. Betul saudara, saya merasakan. Itu lebih daripada dapat berkat, lebih dapat gaji, naik promosi atau dapat apapun saudara. Kalau kita melihat teman-teman kita, keluarga kita, ya bertobat saudara, itu lebih dari segala apapun. Ketika anak saya dibaptis saudara, Hansa dan Meme, saya lebih bersuka cita. Wow, inilah yang aku tunggu-tunggu. Karena kenapa? Mereka diselamatkan. Itu dulu. Yang kita butuhkan adalah keluarga kita diselamatkan, saudara. Jangan sampai keluarga kita masuk neraka. Karena kenapa? Tidak ada jaminan masuk surga di luar agama Kristen. Nggak ada yang berani jamin. Kalau kita berani beli asuransi, kenapa kita nggak berani untuk mengambil keputusan mengikut Kristus? Karena Kristus memberikan jaminan lebih daripada asuransi, saudara. Cuma Tuhan, cuma Kristenan yang bisa memberikan jaminan itu dibandingkan dengan agama-agama lain. Nah saudara, 3 kegerakan kita bersama dengan Roh Kudus. Yang pertama saudara, kita bergerak untuk mendeklarasikan kerajaan Allah. Kisah 2 ayat 38-40.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, ini kesaksian Petrus. Ketika Roh Kudus tercurah, dia berani untuk bersaksi. Hal pertama yang Roh Kudus akan gerakan ketika kau terima Roh Kudus adalah kau berani untuk bersaksi demi Yesus. Mendeklarasikan kerajaan Allah. Kau tidak lagi malu-malu, saya ini pengikut Tuhan. Kenapa? Karena kau sudah komitmen untuk ikut Tuhan. Ingat baik-baik saudara, ketika kau bilang aku mau ikut Yesus, nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa. Harus jadi teladan, harus jadi panutan dalam segala perkataan, perilaku, dan perbuatan. Harus saudara. Kalau kita masih sama seperti orang dulu, berarti kita belum terima Yesus seutuhnya. Kita belum ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, hal pertama kegerakan yang akan terjadi dalam hidup saudara, saudara berani bersaksi. Tuhan telah tolong saya. Tuhan telah bela saya. Saya sampai hari ini bisa seperti ini karena Tuhan. Mulai bersaksi. Saudara gak perlu jadi pendeta. Gak perlu jadi evangelis untuk bisa bersaksi. Bersaksi dengan hal yang simple. Kesaksian hidup saudara, bagaimana saudara tolong keluarga saudara, bagaimana saudara tolong karir saudara, bagaimana saudara tolong penyakit saudara untuk sembuh. Itu yang saudara saksikan. Itu jauh lebih powerful. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika saudara terima Roh Kudus, kegerakan pertama saudara berani untuk bersaksi. Itu disebut apa? Mendeklarasikan kerajaan Allah. Yang kedua saudara, ketika saudara terima Roh Kudus, saudara berani untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Artinya apa? Saudara bermurah hati, saudara menyatakan kasih saudara kepada orang yang mungkin saudara sebel, saudara benci, yang dulu juga menusuk saudara dari belakang, yang dulu jelek-jeleki saudara, saudara gak benci lagi. Bahkan saudara mulai berdoa untuk dia. Saudara mulai mengampuni. Saudara melepaskan segala kebusukan-kebusukan saudara, saudara lepaskan, singkirkan, dan saudara mulai memunculkan kasih dalam hidup saudara. Saudara mulai menularkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar. Saudara pernah lihat nggak teman saudara yang dulu busuk, teman saudara yang dulunya mungkin hidupnya nggak benar, sekarang malah baik sama saudara. Saudara bilang ini cari muka kali, kok orang ini begini ya. Kadang-kadang ada loh dalam hidup saudara, dalam hidup kita kayak begitu. Ada juga yang lebih buruk, ada juga yang berubah. Tapi saudara, kita harus berubah jadi orang yang lebih baik. Mendemonstrasikan kasih Allah. Kenapa? Karena saudara menerima kasih dari Kristus. Itu yang harus ditularkan kepada orang lain. Betapa baiknya Kristus dalam hidup kita, itulah yang harus ditularkan. Kalau hari ini saudara masih jahat, hari ini saudara masih suka berbohong, hari ini saudara masih suka menusuk orang dari belakang, hari ini saudara masih gosipin orang, hari ini saudara masih fitnah orang, hari ini saudara masih suka menyakiti hati orang, nah berarti ada sesuatu yang salah saudara. Karena ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup saudara, ingat baik-baik, hidup saudara akan penuh dengan kasih, dan kasih itu berkelimpahan, dan saudara sampai nggak bisa untuk menampungnya, dan itu harus keluar. Itu yang terjadi saudara. Ketika itu keluar, pertama apa yang terjadi? Saudara bermurah hati. Saudara nggak kenal, tapi saudara punya belas kasihan, mau memberi, mau membantu. Saudara suka kasihan sama orang lain, belum kenal Tuhan nih, saudara bersaksi. Yuk ikut gue yuk, ikut ke gereja. Apa sih gereja? Lu ikut aja deh. Daripada hidupnya gak benar di luar sana. Daripada hidupnya juga gak ngapa-ngapain. Udah ikut aja ke gereja cuma 2 jam kok. Coba nanti denger deh. Kayak gitu saudara. Kita mulai punya belas kasihan kepada orang lain. Bukan cuma kita yang merasa kita mau diselamatkan. Tapi kita juga punya belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita saudara. Dan kita mau tolong dia. Walaupun kita juga bukan orang kaya. Tapi kita punya perasaan pengen tolong. Tadi saudara baca gak? Semua jemaat-jemaat itu menjual semua harta milik dan membagi-bagikan. Yang miskin dibagikan, menerima. Jadi nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin pada waktu itu saudara. Semua orang hidupnya cukup. Nggak ada yang kekurangan. Itulah dampak ketika Roh Kudus kita terima saudara. Ada kegerakan itu. Belas kasihan, kemurahan hati itu semua akan muncul dengan sendirinya saudara. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan. Yang Roh Kudus ingatkan, itu tidak terbendung dalam hidup kita dan itu harus keluar. Jadi saudara pernah gak sih kalau merasa kepenuhan itu kan artinya ada sesuatu harus dikeluarkan gitu. Gak bisa tiba-tiba saudara pendam sendiri. Nah itu yang terjadi ketika Roh Kudus bergerak dalam hidup kita saudara. Yang terakhir saudara, ketika Roh Kudus bergerak maka ada persekutuan, ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan saudara totally berubah total. Berubah total saudara.
Saudara nggak cuma biasa-biasa saja datang ke gereja, ya cuma dengar, cuma nyanyi lagunya enak nih, hari ini nggak enak nih, besok nasa tidak dilawat Tuhan karena lagunya berubah, lagunya datar, WL-nya kurang canggih. Kadang-kadang kita begitu saudara. Nggak ada hadirat Tuhan nih, WL-nya kurang doa kali. Nggak ada hadirat Tuhan nih, WL-nya ada masalah kali. Kita begitu saudara. Tapi ketika kita terima Roh Kudus saudara, yuk nggak usah ada WL, yuk nyanyi sendiri, sudah dijamah Tuhan keluar air mata saudara. Tiba-tiba lagi jalan, saudara lagi nyanyi sendiri, tiba-tiba tersentuh. Hidupmu akan berubah dalam doa, pujian, dan penyembahanmu totally change. Oleh karena itu saudara sekalian, mau nggak saudara diubahkan seperti itu? Hari ini mungkin saudara susah berdoa. Doa cuma ketika lagi makan, bangun pagi, kalau ingat berdoa. Tapi ketika ada Roh Kudus, saudara tiap hari diingatkan, ayo doa dulu, ucapkan syukur. Tuhan juga nggak mau bertele-tele doa itu saudara. Saudara ajarkan doa Bapa kami kan. Bapak kami nggak bertele-tele, kita ucap syukur dulu. Datanglah kerajaanmu seperti di surga dan seperti di bumi. Seperti berilah kami makanan secukupnya. Jangan berlebihan, secukupnya dikatakan di situ. Ampunilah kesalahan seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. That's it. Simple. Tuhan juga nggak mau bertele-tele saudara. Karena bukan panjangnya kata-kata yang akan dijawab oleh Tuhan. Tapi dari hatimu meluap karena ada tuntunan Roh Kudus. Nah saudara, mungkin saudara bertanya-tanya. Kok ada orang yang tadi kan bisa berbahasa roh? Ada orang yang tidak bisa berbahasa roh. GBI percaya saudara. Ketika saudara dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa-bahasa ada kata roh. Kenapa ada orang nggak bisa berbahasa roh? Pertama mereka nggak percaya ada bahasa roh. Mereka nggak percaya. Bisa nggak begitu Pak? Nanti salah gini-gini. Saudara katakan apa yang Roh Kudus mau menaruh kata-kata, ucapkan. Mau saudara katakan haleluya kek. Saudara mau katakan sesuatu yang saudara nggak ngerti, ucapkan aja. Karena itulah ketika itu saudara menerima Roh Kudus, saudara memenuhi kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus menaruh kata-kata yang gak biasa dalam hidup saudara. Ada 4 hal yang ditaruh Roh Kudus dalam hidup saudara ketika kau menerima kuasa. Pertama, kau bisa mengusir setan demi nama Yesus. Kau gak perlu lagi pendeta saudara. Ada gondoruo dalam nama Yesus, pergi. Gak usah nanya, Pak ada gondoruo di rumah saya besok bisa gak doa pelepasan? Pak rumah saya nih Pak kelihatannya agak gelap Pak. Ya, pintu kadang-kadang suka kebuka, ketutup sendiri Pak. Ya. Jendela juga begitu Pak, kebuka ketutup sendiri Pak. Waduh, susah Pak. Nah sekarang saudara setelah kau terima Roh Kudus hari ini saudara sekalian. Kau pulang kau di dalam nama Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. 4 hal itu. Pertama, kau bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Kedua, Tuhan akan menaruhkan kata-kata yang baru. Kau tidak pernah berkata-kata itu, bahkan kau gak mengerti, gak ada masalah saudara. Ucapkan. Kalau kamu katakan haleluya, gak ada masalah. Tapi saudara coba ucapkan apa yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam hatimu. Ucapkan itu. Jangan ragu, ucapkan aja. Orang lain mau dengar nggak usah peduli saudara. Ini kan pribadi lepas pribadi. Menerima Roh Kudus nggak bisa rame-rame saudara. Satu terima semua terima nggak bisa. Pribadi lepas pribadi. Karena pertama orang itu minta, kedua orang itu rindu. Nggak bisa saudara. Oh saya mau terima Roh Kudus, tapi saya nggak rindu, saya nggak mau rubah hidup saya, nggak bisa saudara. Orang yang minta, orang yang rindu berarti dia mau komit berubah hidupnya. Kalau kau bilang saya mau seperti dulu Pak, masih belum siap, ya udah nggak terima-terima saudara. Sampai kapanpun kau nggak akan terima Roh Kudus. Tapi saudara tahu tadi, tanpa Roh Kudus tidak ada yang menghiburmu, tanpa Roh Kudus tidak ada yang menolongmu, tanpa Roh Kudus tidak ada yang bisa menyembuhkanmu, tanpa Roh Kudus tidak ada yang bisa membawamu ke dalam kebenaran. Sehingga kau nggak mungkin tahu jalannya Tuhan. Jalanmu pasti akan buta saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntunmu. Oleh hari ini saudara, jangan lagi ragu-ragu terima Roh Kudus pada hari ini. Nah yang ketiga saudara, kau minum racun maut, memegang ular, kau tidak akan mendapat celaka. Ada kejadian contohnya saudara, kau mau disantet lah, kau mau dipelet kah, gak akan mempan. Selama kau tidak mencobai Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara pernah mendengar kesaksian ada seorang dukun pelet mau guna-guna seorang pendeta, dukunnya mental saudara. Kenapa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu jauh lebih berkuasa karena Roh Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup saudara. Gimana gak dahsyat? Yang keempat, ketika saudara tumpang tangan, anak saudara sakit, tumpang tangan. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara percaya mujizat. Oleh karena itu saudara, ketika kau terima Roh Kudus ada kuasa. Tadi kan dikatakan ada kuasa. Itulah kuasanya 4 ini. Dan yang terakhir adalah kuasa untuk bersaksi. Kita semua ini terikat dengan satu hal saudara, amanat agung. Saudara mau jadi Kristen harus terikat dengan amanat agung apa? Bersaksi untuk Tuhan. Saudara nggak perlu jadi pendeta, saya katakan, tapi saudara harus bersaksi. Tuhan Yesus baik loh. Aku diubahkan loh. Bersaksi dengan teman-teman, dengan saudara, dengan siapapun. Saudara nggak perlu takut karena Roh Kudus lah yang memampukan semua itu. Nah itulah kuasa-kuasa yang akan saudara terima.
ketika saudara menerima Roh Kudus. Jangan ragu lagi saudara. Hari ini komitmenkan untuk terima Roh Kudus. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Samari saudara, 3 kegerakan bersama Roh Kudus. Yang pertama adalah ketika kau terima Roh Kudus, kau tidak lagi malu-malu untuk bersaksi. Karena kita terikat dengan amanat agung. Amanat agung itu penting untuk menyelesaikan perjalanan Kristus kedatang kedua kali ke Filipina, ke Indonesia, ke Israel, kemanapun saudara. Yesus akan datang saudara. Dan dia akan bertahta untuk kerajaan yang 1000 tahun saudara sekalian. Semua orang yang menanti-nantikan dia saudara, mereka akan mendapatkan mahkota. Oleh karena itu saudara, kita bisa menantikan Yesus kalau kita punya Roh Kudus. Mustahil saudara, kita kuat kalau kita nggak punya Roh Kudus. Saudara hari ini ketika kau pulang, contoh saudara kasarnya ya, tiba-tiba ada perubahan, kau harus dipindahkan ya dari Filipina mungkin ke Nigeria. Kau harus dipindahkan dari Filipina mungkin ke Kazakhstan. Dipindahkan dari Filipina mungkin ke Kamboja. Tanpa Roh Kudus saudara kau gak akan kuat. Dah keluar aja lah. Hidup kau begini-begini amat sih. Saudara, kita baru ada perubahan sedikit aja, kita sudah komplain, kita sudah marah-marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku datang ke gereja loh tiap minggu. Aku memberikan persembahan loh. Aku doa loh setiap hari. Artinya apa? Roh Kudus belum penuh di dalam hidup saudara. Komplain itu kadang-kadang hal yang manusiawi. Ya benar manusiawi. Tapi kalau komplainnya berhari-hari saudara, itu gak manusiawi. Itu bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita khawatir, kita takut normal manusiawi. Karena kita masih ada daging. Yes, kita punya tubuh, kita punya alat panca indera 5, kita punya jiwa. Kita bisa berpikir mengalami pengalaman kita. Kita punya perasaan sedih. Itu yes, normal. Tapi ketika kau punya Tuhan dan itu berlarut-larut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan kau menjadi orang yang tidak termotivasi, menjadi orang yang tidak punya semangat, itu yang salah. There is something wrong. Sehingga kau berkata, aku gak bisa lagi, harus begini, aku gak bisa lagi. Kau sudah membatasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Artinya apa? Imanmu gak pernah bertumbuh saudara. Benarkah kau sudah terima Yesus? Pertanyaan kan begitu saudara. Kadang-kadang kau komplain, ya mungkin istrimu, orang tuamu pernah mendengar kau komplain, itu hal yang biasa. Tapi kalau mereka harus lihat bagaimana buahmu. Apakah kau terus maju, apakah kau berhenti, apakah kau give up. Itu yang suka terjadi kan saudara. Give up aja lah. Lesu, lemah, gak mau ngapa-ngapain. Kita merenung, kita mengasihani diri kita sendiri. Saudara, ketika kau mengasihani di sini, kau tidak pernah merasakan bersyukur. Ingat baik-baik saudara. Banyak orang hari-hari ini cuma mengasihani diri sendiri. Hidup gue memang rusak. Hidup gue memang suek. Hidup gue memang nasib gue memang jelek. Selalu komplain begitu saudara. Tiap hari saudara. Coba kau bayangkan. Tiap hari keluar dari mulutmu seperti itu saudara. Hidupmu tidak akan pernah diberkati dan tidak pernah melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Ketika Roh Kudus terjadi saudara. Yang kau lakukan bukan komplain. Kau bersaksi. Hari ini Tuhan buat sesuatu yang besar dalam hidupku. Hari ini aku diubahkan. Hari ini pekerjaanku walaupun banyak mengalami kesulitan. Tapi aku maju ke depan bukan mundur ke belakang. Itu yang kita perkatakan. Maka kadang-kadang kita jatuh yes normal saudara. Tapi kau harus kuat lagi karena Roh Kudus mengingatkan, ayo bangun. Itulah ketika kau terima Roh Kudus. Keluargamu dipulihkan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari dirimu dulu. Kau mungkin marah sama papa dan mamamu. Kau udah gak ngomong bertahun-tahun sama papa dan mamamu. Kenapa? Karena kau kesel inilah. Tapi hari ini ketika kau terima Roh Kudus, hidupmu dipulihkan dulu. Besok kau telepon papa dan mama, minta maaf ya, udah lama gak ngomong. Itu yang terjadi saudara. Papa mamamu akan bingung. Loh, kenapa nih anak? Kesambet atau kemana? Ada Roh Kudus mah. Kemarin aku dijamah, dipulihkan. Yang tadinya aku kepahitan sama mama papaku, hilang. Itu yang terjadi. Maka oleh karena itu saudara, Roh Kudus sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau hari ini saudara mau menerima kuasa itu, dipulihkan, disembuhkan, dituntun ke jalan yang benar, terima hari ini. Jangan, besok aja Pak. Saudara, kau memang bisa terima Roh Kudus anytime. Tuhan itu berkuasa saudara. Tapi kenapa kalau memang hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang kau tidak mau terima? Hari ini saudara minta, hari ini saudara bilang, Tuhan aku mau, aku mau. Yang kedua saudara, bergerak untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Saudara gak bakal bisa bendung kasih Tuhan. Hari ini ketika saudara terima Roh Kudus saudara tuh gak bakal bisa bendung kasih Tuhan. Pengen keluar aja gitu loh. Nanti lihat orang merasa belas kasihan, bermurah hati. Inilah yang nyatakan ketika kau terima Roh Kudus, hidupmu totally change. Kau gak berubah, kau gak pelit lagi, kau juga gak hitung-hitungan lagi sama Tuhan, sama saudaramu, sama siapapun. Kau bisa memberi dengan seenaknya saudara, dengan hati yang tidak terbeban.
Itu yang akan menjadi perbedaan antara orang yang terima Roh Kudus dan tidak terima Roh Kudus. Yang terakhir saudara, kau akan mulai bisa memuji Tuhan anytime, anywhere. Saudara, ya inilah yang kita mau dapatkan dari Roh Kudus. Kegerakan ini sangat luar biasa. Ayo kita bukan tolong Tuhan ya saudara. Kita selesaikan amanat Tuhan. Karena kita semua orang Kristen, kalau kita belum selesaikan amanat Tuhan untuk bersaksi kepada banyak orang di sekitar kita, belum selesai. Tuhan belum datang-datang nih saudara. Karena sampai semua itu selesai maka Tuhan akan datang. Gak peduli mereka mau terima atau enggak. Yang penting kita sudah bersaksi. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Biarlah Roh Kudus nanti yang bekerja. Saya sangat yakin dan percaya orang yang saudara doakan, sebelum saudara meninggal, saudara lihat dia bertobat. Amin. Biar dia bertobat sebelum saudara meninggal, sebelum orang itu meninggal, dia bertobat terima Tuhan. Karena jaminan satu-satunya masuk surga hanya melalui Yesus. Agama lain gak bisa jamin itu saudara. Tidak ada satupun yang menjamin. Oleh karena itu kita terus doakan.